Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan daurah khirrijin atau pembekalan bagi para calon alumni. Ya. Ini adalah kegiatan yang biasa kita adakan rutin di akhir tahun sebelum melepas lulusan MA ya, kelas 12. Baik, pada daurah kali ini kita akan membaca dan juga membahas sedikit tentang istiqomah. Kenapa kita membahas hal ini? Karena di antara hal yang paling dibutuhkan oleh lulusan lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan Islam, adalah istiqomah. Nah, istiqomah atau berkomitmen dengan Islam ataupun ilmu yang pernah dipelajari selama dia belajar. Karena ini salah satu masalah yang paling penting ya. Banyak lulusan pesantren atau sekolah Islam setelah keluar itu tidak seperti ketika dia belajar di pesantren atau di lembaga Islam tempat ia belajar. Oleh karena itu, sebelum ia keluar, hendaknya ia mempelajari tentang bagaimana harusnya istiqomah. Gitu ya, seperti itu. Baik, di sini kita akan membaca sebuah buku yang judul bahasa Arabnya itu adalah Asyru Qawaida fil Istiqomah, 10 kaidah atau 10 prinsip tentang istiqomah, yang disusun oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Nah, pada daurah kali ini kita tidak akan membahas dari buku bahasa Arabnya karena sepertinya waktunya tidak cukup. Jadi kita akan baca dari terjemahnya saja. Jadi nanti setiap peserta diharapkan untuk membacanya sambil memegang mic ketika membacanya agar bisa disimak ya, dan juga suaranya masuk ke rekaman ini. Dan di sini slide-nya nggak muncul ya. Nah, baik. Oke, silakan dibuka bukunya. Buka bukunya mulai dari muqaddimah. Nah, halaman berapa ini? Tidak ada nomor halamannya ya. Pokoknya dari muqaddimah, 10 kaidah tentang istiqomah. Nah, silakan dibaca, Pak Habib. Bismillahirrahmanirrahim. 10 akidah penting tentang istiqomah. Sesungguhnya segala puji itu milik Allah Ta'ala. Kita memuji, meminta pertolongan dan ampunan kepadanya, dan kita berlindung dari keburukan diri kita dan dari kejelekan amalan-amalan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk olehnya, maka dialah orang yang telah mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada petunjuk baginya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Allah yang berhak untuk diibadahi yang dengan benar kecuali hanya Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya. Aku juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah seorang hamba dan rasulnya. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada beserta keluarga dan seluruh sahabatnya. Amma ba'du.
Buku ini membahas berbagai hal yang berkaitan dengan masalah istiqomah dan pembahasan tentang istiqomah. Istiqomah adalah pembahasan yang sangat penting dan memiliki kedudukan yang besar. Oleh karena itu, setiap dari diri kita harus selalu memperhatikannya dan memberikan porsi yang besar dan kesungguhan serta penjagaan. Allah Ta'ala berfirman, Qala Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-Ahqaf ayat 13-14. Baik. Ya, hasbuk barakallahu fiik. Nah, jadi di sini dibuka dengan muqaddimah khutbatul hajat, yaitu pujian kepada Allah, kemudian salawat kepada Rasulullah, dan juga 2 kalimat syahadat. Nah, sebagaimana disebutkan di sini bahwasanya buku ini membahas hal berkaitan dengan istiqomah. Gitu ya. Kenapa kita membahas buku ini? Jadi di sini disebutkan karena pembahasan tentang istiqomah adalah pembahasan yang sangat penting dan memiliki kedudukan yang besar. Nah, karena sangat penting, makanya kita baca buku ini di daurah ini. Selain itu juga, setiap kita itu harus memperhatikan betul-betul berkaitan dengan istiqomah. Jadi harus dijaga betul-betul keistiqomahan itu. Makanya dalam banyak ayat, di antaranya tadi yang dibacakan dalam surah Al-Ahqaf ayat 13-14, Allah mengatakan tentang orang-orang istiqomah, innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Tsumma kemudian mereka istiqomah dalam beriman, gitu ya. Maka apa balasannya? Fala khaufun 'alaihim. Mereka tidak akan ada rasa takut pada mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. Nah, itu 2 balasan bagi orang yang beriman kemudian istiqomah. Dia tidak takut, juga tidak akan bersedih. Tidak hanya itu, nanti di akhirat, ulaika ashabul jannah. Mereka itulah para penghuni surga. Ya, jadi orang yang beriman dan istiqomah akan dimasukkan ke dalam surga, khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat. Nah, kemudian ini juga dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya. Allah berfirman, ya silakan dibacakan, lanjut. Dalam surat Fussilat, Allah Ta'ala juga berfirman, Qala Ta'ala, Innal ladzina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu tatanajjalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzalam min ghafurir rahim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih.
dan bergembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Baik, barakallahu fiik. Nah, ini di sini juga Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali balasan bagi orang-orang yang istiqomah. Nah, nanti bisa dicatat ya di bukunya itu poin 1, 2 dan seterusnya balasan bagi orang yang istiqomah dalam ayat ini. Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, pertama, tatanazzalu alaihimul malaikatu. Ya, malaikat akan turun kepada mereka. Ya, gitu ya. Satu, sana ditulis saja itunya apa? Angkanya 1 gitu ya. Jadi malaikat akan turun kepada mereka. Kemudian apa? Yang kedua, alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat itu akan memberi kabar gembira berupa apa? 3 di sini, bahkan 4 ya. Yang pertama, alla takhafu. Janganlah kalian takut. Ya, orang yang istiqomah tidak akan takut. Ya. Kemudian yang ketiga, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Ini persis ayat yang sebelumnya. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, wa abshiru bil jannah. Berilah kabar gembira berupa apa? Surga. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan kepada kalian. Nah, itu ya. Ini sudah 4 dalam ayat ini. Malaikat akan turun kepada mereka. Kemudian mereka tidak sambil memberi kabar gembira jangan takut, jangan bersedih, dan diberi kabar gembira berupa surga. Ditambah lagi di ayat yang ke-31, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong-penolong kalian di dunia dan akhirat. Jadi orang yang istiqomah akan ditolong oleh malaikat di dunia dan akhirat. Ini yang keberapa? Kelima. Gitu ya. Nah, kemudian yang ke-6-nya, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Ini rincian dari nikmat surga, yaitu apa? Walakum fiha ma tashtahi. Bagi kalian apa yang kalian inginkan di surga. Ya. Walakum fiha ma tad'un. Dan bagi kalian apa yang dijanjikan di dalamnya. Nah, itu ya. Nah, ini baru muqaddimahnya sudah banyak sekali keutamaan orang yang istiqamah. Nuzulan min ghafurir rahim. Bagi hidangan dari Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Baik, lanjut. Sifat istiqomah akan menjadikan seorang muslim meraih kebahagiaan baik ketika di dunia maupun di akhirat. 1. Kalian kasih itu ya manfaat atau faedah istiqomah. 1, tadi apa? Orang istiqomah akan meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, terus dengannya pula seorang hamba akan meraih kemenangan dalam bergulat dengan fitnah yang banyak sekali. 2, meraih kemenangan menghadapi fitnah. Ya, meraih kemenangan dalam menghadapi fitnah. Terus bahkan istiqomah mengakibatkan kesudahan yang baik dari segala urusannya. Ya, yang ketiga apa? Orang istiqomah kesudahannya atau endingnya akan baik. Nah, itu ya. Nah, jadi dalam paragraf ini disebutkan berdasarkan 2 ayat tadi bahwasanya orang yang istiqomah akan meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang kedua, orang yang istiqomah akan menang melawan fitnah. Fitnah itu ujian, berbagai macam godaan. Itu ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, orang yang istiqomah pasti endingnya akan baik. Gitu ya. Ini 3 manfaat istiqomah berdasarkan ayat tadi. Lanjut. Maka penasehat yang jujur yang ingin menasehati dirinya untuk dapat memperoleh kebahagiaan yang diinginkannya, maka hendaknya dia memperhatikan masalah keistiqomahannya dengan porsi perhatian yang besar
baik dari sisi ilmu maupun pengamalannya. Dan setelah itu ia tetap teguh dengannya sampai ajal menjemputnya. Nah, itu garis bawahi, tetap teguh dengannya sampai ajal menjemput. Nah, jadi istiqomah itu bukan hanya 3 tahun selama sekolah di MA Al-Amanah. Nah, tapi istiqomah itu sampai dijemput oleh malaikat maut. Gitu ya, sampai mati. Terus dengan menyadarkan diri kepada Allah Ta'ala serta selalu meminta pertolongan darinya. Nah, itu juga digarisbawahi, dengan menyandarkan diri kepada Allah serta selalu meminta pertolongan darinya. Nah, itu ya. Jadi jangan merasa karena sudah belajar agama 3 tahun di Al-Amanah, bahkan ada yang dari TK ya, majas dari TK, SD, Masya Allah. Nah, jadi jangan bersandar pada kemampuan diri sendiri, tapi harus meminta pertolongan kepada Allah. Lanjut. Dari kebanyakan pertanyaan yang muncul dari manusia kepada ahli ilmu, para penuntut ilmu serta ulama, maksudnya, atau ulama, para penuntut ilmu serta juru dakwah dan orang-orang yang soleh adalah yang berkaitan dengan masalah istiqomah, tentang hakikat dan perkara-perkara yang bisa membantu untuk bisa tetap teguh di jalan Allah yang lurus, serta serba-serbi lainnya yang berkaitan dengan masalah ini. Maka berawal dari itu, saya melihat bahwa akan sangat bermanfaat sekali baik untuk diri saya pribadi atau untuk para saudaraku untuk mengumpulkan beberapa kaidah yang penting yang mencakup keseluruhannya dalam masalah istiqomah ini, yang nantinya bisa menjadi penerang bagi kita dan petunjuk setelah membaca dan memperhatikan serta mendengar perkataannya pada ulama tentang masalah istiqomah dan yang berkaitan dengannya. Maka di sini saya akan menyebutkan kaidah-kaidah yang agung dalam masalah istiqomah, yang mana itu semua merupakan kaidah-kaidah yang sangat penting yang diperlukan oleh setiap orang muslim agar selalu menjaganya, dan hanya kepada Allah semata hanya kepada Allah semata saya meminta pertolongan dan taufiknya. Baik, barakallahu fiik. Nah, itu mukadimah ya, tentang berkaitan dengan kitab atau buku kecil ini. Baik, silakan dikasih ke Ahwat. Baik, nah jadi tadi mukadimah dari 10 kaidah tentang istiqomah. Kita akan baca satu persatu kaidah tersebut. Silakan dimulai dengan kaidah yang pertama. Kaidah pertama, istiqomah adalah anugerah ilahiyah dan hadiah Nah, baik. Rabbaniyah. Ini judulnya ya, kalian highlight judulnya ini, istiqomah adalah anugerah ilahiyah dan hadiah Rabbaniyah. Artinya, istiqomah itu dari siapa? Orang bisa istiqomah itu dikasih dari siapa? Dari Allah. Gitu ya. Jadi kita jadi soleh, jadi beragama Islam, dan istiqomah di dalamnya itu murni berkat karunia atau anugerah dari Allah. Gitu ya. Baik, lanjut. Di dalam ayat-ayat yang sangat banyak dari kitabullah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla seringkali menyandarkan kepada dirinya hidayah, petunjuk kepada jalannya yang lurus, bahwa setiap perkara semua ada di tangannya azza wa jalla, yang mana Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Di tangan Allah lah hati-hati setiap hambanya. Siapa yang dikehendaki, maka dia ditetapkan berada di jalannya, dan siapa yang dikehendaki, maka dia dipalingkan dari jalannya. Nah, ini ya, ini penting sekali kalian garis bawahi ya. Setiap perkara semua ada di tangannya. Ya. Di baris keberapa itu? Keempat ya.
Setiap perkara semua ada di tangannya. Terus Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang dia kehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendaki. Nah, berarti kalau misalkan nanti ada lulusan pesantren atau lulusan Al-Amanah atau lembaga pendidikan Islam lainnya, kemudian setelah dia keluar, dia tetap istiqomah, ya. Ketika santri, ketika lulus kondisinya sama, berarti itu dari siapa? Dari Allah. Begitupun dia menjadi liar atau menjadi nakal setelah lulus, berarti atas kehendak siapa? Allah. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi Allah Subhanahu wa taala di tangannya lah segala urusan, termasuk dalam masalah hidayah. Termasuk dalam masalah hidayah. Makanya nanti di akhir pembahasan ini, kalau kita ingin istiqomah, banyak-banyak memintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Seperti itu. Baik. Lanjut. Baca aja terjemahnya biar agak cepat ya. Dan sesungguhnya, kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu. Niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya, kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Dan kalau demikian, pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami. Dan pasti kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Nah, itu ya. Nah, jadi di sini dalam ayat ini Allah mengatakan walau anna katabna alaihim, dan sesungguhnya kalau kami wajibkan kepada mereka aniqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum, agar bunuhlah diri dari kalian atau keluarlah dari negeri-negeri kalian atau rumah-rumah kalian, ya. Ma fa'alu illa qalilum minhum, maka tidak ada seorang pun dari mereka yang mengerjakannya kecuali sedikit saja. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi, ya, seandainya mereka mengerjakan apa yang dinasihatkan kepada mereka, lakana khairan lahum wa ashadda tathbita, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih meneguhkan, gitu ya. Wa idza la'atainahum min ladunna ajran 'azima, dan kami benar-benar akan berikan kepadanya pahala yang besar. Nah, di sini apa? Intinya wala hadainahum siratan mustaqima, dan kami akan berikan kepada mereka jalan yang lurus. Tunjuki mereka jalan yang lurus. Ini garis bawahi yang ini. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya istiqomah itu dari Allah. Karena di sini Allah menisbatkan hidayah atau petunjuk ke jalan yang lurus kepada dirinya. Wala hadainahu, dan kami tunjuki dia siratan mustaqimah, jalan yang lurus. Gitu ya. Nah, kemudian di ayat berikutnya. Maka hidayah petunjuk kepada jalannya itu adalah di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, Qala Allah Ta'ala, fa'ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratam mustaqim. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar darinya, surga, dan limpahan karunia-Nya, dan menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus untuk sampai kepadanya. Baik, barakallahu fiik. Nah, di sini juga sama. Silakan garis bawahi wa yahdihim ilaihi siratan mustaqimah. Nah, ini, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Ini, yang ini nih garis bawahi. Ini juga sama, ya. Menunjukkan bahwa istiqomah itu Allah yang kasih. Wa yahdihim ilaihi siratan mustaqim, dan memberikan petunjuk kepadanya menuju jalan yang lurus. Ya, jadi dalam ayat ini sekali lagi Allah menegaskan bahwa petunjuk menuju jalan yang lurus adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Baca terjemahnya saja, ini banyak sekali ayatnya. Allah menyeru manusia ke Darussalam surga dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus Islam. Ya, garis bawah juga ya tadi, dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus.
Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Lanjut. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah pekak, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberinya petunjuk, niscaya dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Nah, di sini juga jelas ya. Silakan garis bawahi yang dari barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya sampai di atas jalan yang lurus. Ya. May yasha'illahu yudlilhu. Barang siapa yang dikehendaki sesat oleh Allah, wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratin mustaqim. Dan siapa yang dikehendaki oleh Allah, maka Allah akan menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Lagi? Allah Azza wa Jalla juga berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan, dan Allah memimpin siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Ya, sama ya. Ini digarisbawahi. Terus? Allah Ta'ala berfirman, Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Gitu ya. Wa ma tasha'una illa an yasha'allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan istiqamah itu kecuali apabila dikehendaki Allah. Garis bawah itu. Ini penting sekali. Baik. Jadi banyak sekali ayatnya seperti ini. Ya, lanjut. Masih banyak ayat yang semakna dengan ini, maka dari itu bisa diambil kesimpulan bahwa hidayah itu semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla, yang Allah Ta'ala berikan kepada siapa yang dikehendaki dari hambanya. Nah, ini garis bawahi bahwa hidayah itu semuanya ada di tangan Allah. Gitu ya. Jadi hidayah ada di tangan Allah. Allah berikan kepada siapapun yang dia kehendaki dari hambanya. Lanjut. Oleh karena ini, saya jadikan hal tersebut sebagai kaidah pertama tentang istiqomah. Dan pondasinya tidak lain adalah menghadap kepada Allah Ta'ala dengan penuh kejujuran untuk bisa meraihnya, karena semuanya ada di tangannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemberi petunjuk kepada jalannya yang lurus. Kalian kasih judul kecil di sampingnya, cara meraih istiqomah, gitu ya. Di paragraf yang barusan itu apa? Garis bawahi dari menghadap kepada Allah Ta'ala dengan penuh kejujuran untuk bisa meraihnya. Nah, jadi kalau kita ingin istiqomah, khususnya setelah kita lulus, jadi apa yang harus kita lakukan? Banyak-banyak berdoa kepada Allah agar istiqomah. Kayak ini nih. Jadi kiat istiqomah adalah menghadap kepada Allah dengan penuh kejujuran untuk bisa meraihnya. Gitu ya. Kenapa coba? Karena hidayah untuk istiqomah itu ada di tangan siapa? Di tangan Allah. Kita mau sepintar apapun, mau serajin apapun ibadah, kalau Allah tidak menghendaki kita istiqomah, ya bablas. Gitu ya. Makanya kita banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lanjut. Ummu Salamah, semoga Allah meridhoinya, pernah berkata, saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah hati itu bisa terbolak-balik? Beliau menjawab, iya. Tidak ada seorang pun dari anak cucu Adam kecuali hatinya itu berada di antara jari jemari Allah. Jika Allah menghendaki, maka ditetapkan padanya jalannya. Jika Allah menghendaki, maka dipalingkan dari jalannya. Hadis riwayat Ahmad. Baik. Garis bawahi, hati berada di jari jemari Allah. Itu ya. Sampai cukup di sana ya. Jadi hati kita itu ada di tangan Allah, di jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki, Allah akan jadikan hati itu istiqomah. Kalau Allah tidak menghendaki, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menyesatkan. Gitu ya, seperti itu. Baik, lanjut. Istiqomah itu ada di tangan Allah. Siapa yang menginginkannya, maka mintalah kepadanya, dan bersungguh-sungguhlah di dalam memintanya. Dan telah
sabit tetap di dalam Sahih Muslim di hadisnya Aisyah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya dia pernah ditanya dengan suatu bacaan, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memulai sholat malamnya? Maka Aisyah menjawab, jika beliau bangun pada malam hari, maka beliau memulai bacaan sholat malamnya dengan membaca. Baik, jadi ini salah satu kiat istiqomah, yaitu apa? Berdoa. Di antara doa yang bisa kita baca adalah doa berikut ini. Doa ini dianjurkan untuk dibaca dalam doa apa? Istiftah dalam sholat malam. Kalian kasih apa? Judul kecil di sampingnya, doa memohon istiqomah. Doa memohon istiqomah. Ya, di sini ada beberapa. Yang pertama ini doa istiftah dalam sholat malam. Kasih judul kecil juga di samping doanya. Doa istiftah dalam sholat malam. Ya, doa istiftah dalam sholat malam. Baik, silakan baca. Doa istiftah dalam sholat malam. Allahumma Rabba Jibrila wa Mikaila ila wa Israfila fatiras samawati wal alimal ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yahtalifuna hdini limakhtulifa fihi minal haqqi biidhnika innaka tahdi man tasya'u ila syiratin mustaqim. Ya, artinya Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail dan Israfil, pencipta langit dan bumi. Wahai Tuhan yang mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nampak. Engkau yang menghukumi di antara hamba-hambamu atas apa yang mereka perselisihkan. Tunjukkanlah aku kepada kebenaran apa yang menjadi perselisihan dengan seizinmu. Sesungguhnya Engkau maha yang memberi petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. lanjut. Dengan doa inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya pada setiap malam ketika beliau memulai sholat malamnya. Sesungguhnya Engkau maha yang memberi petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Nah, ini garis bawahi. Innaka tahdi man tasya'u ila siratin mustaqim. Sesungguhnya Engkau maha yang memberi petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Saya yakin biasanya kelas 12 yang lulus itu bingung memilih setelah lulus tuh mau ngapain? Mau kuliah, mau kerja, atau langsung nikah? Gitu ya, suka bingung kan? Seperti itu. Nah, biar tidak bingung, mintalah petunjuk kepada Allah. Di antaranya dengan doa ini. Gitu ya. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika bima kanu fihi yakhtalifun. Nah, baru ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasya ila siratin mustaqim. Itu ya. Seperti itu. Nah, jadi banyak-banyak berdoa kepada Allah, di antaranya dengan doa ini. Meminta petunjuk kepada Allah agar diberi pilihan yang terbaik. Ya. Misalkan kalau ketika lulus bingung nih, mau kerja, kuliah atau langsung nikah, minta kepada Allah. Kemudian juga sudah menentukan, aduh saya pengen kuliah. Tambah bingung lagi. Milih kampus atau jurusan. Udah dapat jurusan yang diinginkan, bingung mau ngekos atau pulang pergi dari rumah. Nah, itu ya. Udah dapat kosan atau tempat tinggal, bingung. Pakai motor kah atau mau ngangkot? Nah, jadi agar tidak bingung, diberi petunjuk oleh Allah SWT dengan yang benar, maka banyak-banyak meminta. Jangan dengan doa. Itu ya, seperti itu. Kadang-kadang juga bingung apakah mengikuti keinginan sendiri atau mengikuti keinginan orang tua, atau mengikuti saran teman atau saran masukan dari ustaz. Nah, biar tidak bingung, baca doa ini. Dibacanya kapan ini? Dalam doa istiftah ketika sholat malam.
Ini ya, baik. Ini di garis bawah ya. Lanjut. Manakala inilah yang dicari yaitu meminta hidayah kepada Allah Azza wa Jalla yang merupakan hal yang paling besar dan yang paling mulia untuk selalu dicari. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada para hambanya agar mereka meminta hidayah serta petunjuk kepada jalannya yang lurus. Yang mana hal tersebut rutin berulang-ulang dalam sehari semalam. Semua itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Nah, ini garis bawahi ya. Meminta hidayah serta petunjuk kepada jalan yang lurus secara rutin berulang-ulang dalam sholat. Nah, itu ya. Seperti itu. Baca, lanjut. Tunjukilah kami jalan Baca ayatnya, ini mudah ya. Allah Ta'ala Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, lanjut. Sebagian ulama mengatakan hendaknya orang-orang awam memperhatikan doa ini. Ketika dia mengatakan, tunjukilah kami jalan yang lurus, maka kamu sekarang sedang menyeru kepada Allah Ta'ala dengan doa yang Allah wajibkan atasmu sebanyak 7 kali dalam sehari semalam, sebanyak bilangan rakaat dalam sholat wajib. Nah, berarti setidaknya kalau kita mau merenungi surat Al-Fatihah ini yang kita baca dalam salat minimal 17 kali dalam sehari, berarti kita itu minimalnya sehari semalam minta berapa kali hidayah agar istiqomah dalam sehari semalam? 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Berarti kalau kita nggak istiqomah, ya kadang-kadang atau sering kali tergoda sehingga keluar dari istiqomah, berarti ada masalah dari doa yang kita baca tiap hari. Mungkin kita kurang merenunginya, kurang mentadaburinya, kurang meresapinya. Kita sholat cuman lalai. Nah, sehingga kita pun tidak atau kurang dalam mendapatkan keistiqomahan. Gitu ya. Nah, ini kalian garis bawahi ya, atau di sampingnya tulis ya. Kita meminta petunjuk minimal 17 kali dalam sehari semalam. Nah, itu ya. Atau garis bawah saja yang itu ya. Nih. Jadi sebanyak 7 kali dalam sholat kita meminta petunjuk. Ya. Kita meminta petunjuk. Baik. Ya, petunjuk tambah lagi agar istiqomah. Nah, itu ya. Minimalnya kita meminta 17 kali dalam sehari semalam minta petunjuk untuk istiqomah. Baik, lanjut. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim selalu menghadirkan dalam hatinya bahwa kalimat tersebut adalah suatu doa. Nah, garis bawahi menghadirkan dalam hatinya sampai suatu doa. Itu penting sekali ya. Nah, jadi ketika kita sholat, lalu pas ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, maka sejatinya kita tuh sedang baca doa. Doa meminta apa? Petunjuk agar istiqomah. Gitu ya, seperti itu. Jadi harus direnungkan baik-baik ketika kita baca doa tersebut. Lanjut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, saya telah meneliti doa apa yang paling bermanfaat. Maka saya temukan bahwa doa tersebut adalah meminta pertolongan di atas ridho ilahi. Kemudian saya melihat bahwa itu semuanya ada di dalam surat Al-Fatihah dalam sebuah ayat yang tersembunyi. Qala ta'ala, qala Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami ibadahi, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ya, kalian garis bawahi doa yang paling bermanfaat. Nah, itu ya. Ini.
Doa yang paling bermanfaat adalah tadi ini meminta pertolongan di atas ridha ilahi. Nah, itu ya, seperti itu. Itu apa? Doa ihdinas siratal mustaqim. Ya, baik lanjut. Beliau melanjutkan, seorang hamba diperintahkan untuk selalu membiasakan meminta kepada Allah Azza wa Jalla jalan hidayah kepada keistiqomahan. Maka pada intinya, kamu selalu dituntut mulai dari dirimu sendiri agar senantiasa terbiasa dengan doa yang agung ini. Berdoa kepada Allah untuk mendapat hidayah agar selalu ditetapkan di dalam istiqomah, yang mana itu ada dalam surat Al-Fatihah. Ya, itu ya, baik. Terus Adalah Imam Hasan Al-Basri jika membaca firman Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, innal ladzi qalu rabbunallahu summastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah. Beliau lalu berdoa, ya Allah, Engkaulah Rabb kami. Berilah kami rizki untuk selalu di atas keistiqomahan. baik. Ya, itu ya. Jadi poin pertama intinya apa? Istiqomah itu dari siapa? Dari Allah. Berarti kalau kita ingin istiqomah setelah lulus, kiat yang pertama apa yang harus kita lakukan? Meminta pertolongan kepada Allah. Di antaranya yang paling simpel itu apa? Ihdinas siratal mustaqim itu. Jadi ketika kita sholat, renungkan ayat itu, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ya, dalam benak kita itu agar nanti setelah lulus ini kita nggak nakal, setelah lulus ini kita nggak pacaran, setelah lulus ini kita nggak gabung geng motor, ya, dan sebagainya, kenakalan-kenakalan remaja seusia kalian. Ya, jadi sekali lagi istiqomah itu dari Allah. Maka kalau ingin istiqomah khususnya setelah lulus, selalu minta keistiqomahan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang paling simpel, ihdinas siratal mustaqim. Doa yang agak panjang yang tadi, ya, ada yang lebih simpel lagi tapi nanti akan disebutkan di poin-poin berikutnya. Baik, kaidah yang pertama selesai. Baik, kaidah yang kedua gantian. Ya, boleh refreshing dulu biar nggak ngantuk, biar nggak ini. Boleh berdiri dulu. Nah, berdiri dulu biar nggak ngantuk. Berdiri dulu atau apa, selonjoran boleh. Gitu ya. Baik. Oke. Sudah? Oke, silakan lanjut dengan poin yang kedua. Kaidah kedua, istiqomah yang hakiki adalah berpegang di atas manhaj atau metode atau cara yang tegak. Mic-nya diarahin ke ini, ke mulut ya ini. Itu, nah gitu. Kaidah kedua, istiqomah yang hakiki adalah berpegang di atas manhaj atau metode atau cara yang tegak dan berjalan di atas jalan yang lurus. Nah itu di highlight ya. Istiqomah yang hakiki adalah gitu ya, berjalan di atas manhaj atau metode dan jalan yang lurus. Baik. Kita bisa mengambil petunjuk untuk bisa memahami istiqomah yang hakiki dengan meneliti serta memahami penukilan-penukilan yang berbarokah dari perkataannya para sahabat dan tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti cara mereka dengan baik di dalam menjelaskan makna istiqomah serta penjabarannya. Berikut nukilan dari perkataannya mereka. Baik. Nah, jadi di sini silakan garis bawahi atau kasih judul di sini, cara memahami hakikat istiqomah. Ya, cara memahami hakikat istiqomah. Ya, ini ya, dengan meneliti atau dengan memahami penukilan-penukilan dari perkataan salaf atau sahabat dan tabi'in. Ya, ini ya. Itu ya, seperti itu. Nah, jadi kiat yang kedua intinya adalah memahami istiqomah yang benar itu seperti apa. Ya. Jangan-jangan kita istiqomah konsisten tapi ternyata di atas jalan yang salah. Nah, gitu ya.
Seperti itu. Baik, di sini kita akan sebutkan beberapa contoh ya penafsiran para salaf berkaitan dengan istiqomah. Terus. Telah berkata Shadiqul Ummah, orang yang jujur dalam umat ini, Abu Bakar, semoga Allah meridhoinya di dalam tafsir firman Allah. Semoga Allah meridhoinya. Di dalam tafsir firman Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13. Beliau mengatakan, mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, baik. Kasih nomor 1. Jadi penafsiran istiqomah nomor 1 ya adalah penafsiran dari siapa? Abu Bakar. Beliau menafsirkan istiqomah itu apa? Lihat di sini. Tidak menyekutukan Allah. Berarti salah satu tanda orang istiqomah setelah lulus apa? Dia tidak berbuat syirik. Ya. Tidak pindah agama. Tidak murtad. Nah, itu ya. Nah, berarti kalau setelah lulus ini agama kita masih Islam, tidak melakukan kesyirikan, ya, berarti kita termasuk orang istiqomah. Baik, itu penafsiran yang pertama. Jadi jangan sampai ketika setelah lulus terjerumus dalam kesyirikan. Alhamdulillah. Baik, berikutnya. Dan diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya beliau jika membaca ayat ini di atas mimbar, beliau mengatakan, mereka tidak mengaung seperti aungan serigala. Diriwayatkan oleh Tabrani dalam tafsirnya. Nah, ini ya, garis bawah ini, mereka tidak mengaung seperti aungan serigala. Ini maksudnya apa ya? Ya intinya tadi, ya, dia konsisten. Baik, terus sekarang ini nomor 2 berarti ya, nasirat Umar bin Al-Khattab. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, pada makna firman Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah. Beliau mengatakan, di atas kalimat syahadah atau persaksian, la ilaha illallah. Nah, ini berarti penafsiran ketiga. Ya, yaitu penafsiran Ibnu Abbas bahwasanya istiqomah itu apa? Di atas kalimat syahadat la ilaha illallah. Nah, berarti kalau setelah lulus ini agama kita masih Islam, masih mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti kita istiqomah. Baik. Sebentar, ini tadi penjelasan Umar bin Khattab ini sepertinya ini penerjemahnya kurang pas ya. Nah, kalau di sini bahasa Arabnya itu lam yurawwidu rawghatis sa'ab. Maksudnya mereka tidak loncat ke sana kemari seperti loncatnya kijang atau rusa. Tahu rusa ya? Kancil tahu. Kalau loncat ya gimana? Ke sana kemari kan? Lincah begitu. Nah, jadi orang istiqomah tuh nggak kayak gitu. Ya, kadang-kadang dia beragama Islam, kadang-kadang Kristen, kadang-kadang Yahudi, Nasrani, seperti itu. Nah, kalau itu namanya loncat sana, loncat sini. Tapi orang istiqomah itu terus lurus. Paham ya? Jadi ini penerjemahannya sebenarnya kurang pas ya. Mereka tidak mengaum seperti aungan serigala. Ya, baik. Lanjut, penafsiran ke berapa? Keempat berarti ya. Demikian pula diriwayatkan semisal ini dari Anas, Mujahid, Al-Aswad bin Hilal, Zaid bin Aslam As-Sudi, Ikrimah, dan selain mereka. Demikian pula diriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, ketika menafsirkan makna ayat di atas. Beliau mengatakan, mereka beristiqomah di atas faraid, atau kewajiban-kewajiban yang mereka kerjakan. Nah ini, garis bawah ini nih. Mereka beristiqomah di atas faraid, menjaga kewajiban yang mereka kerjakan. Nah, ini keberapa tadi? Penafsiran keberapa? 6. 6 ya? Kelima? Ya, silakan kalian kasih nomor ya. Mereka beristiqomah di atas kewajiban-kewajiban. Baik. Nah, berarti lulusan yang istiqomah itu
selalu menjaga kewajiban-kewajibannya, terutama sebagai seorang muslim. Yang paling utama apa setelah 2 kalimat syahadat? Menjaga sholat. Jadi lulusan yang istiqomah pasti dia menjaga sholat. Ya. Kalau yang perempuan selain sholat menjaga hijab. Nah, jadi kalau ingin lihat lulusan yang istiqomah, lihat bagaimana sholatnya. Lihat bagaimana kalau yang perempuannya bagaimana hijabnya, masih dijaga atau enggak. Ya. Kemudian kewajiban berbakti kepada orang tua, masih baiknya kepada orang tua. Gitu ya, kan wajib dia berbakti kepada orang tua. Kemudian di bulan Ramadan dia masih puasa enggak? Ya, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Nah, kalau dia sudah setelah lulus ini tidak sholat atau sholatnya kata belang betok, bolong-bolong, berarti dia nggak istiqomah. Atau kalau misalnya akhwat setelah lulus itu tidak pakai hijab atau hijabnya kadang-kadang aja, berarti dia nggak istiqomah. Gitu ya, seperti itu. Jadi orang istiqomah berarti yang tadi yang penafsiran pertama tidak menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua dia menjaga kewajiban Allah. Nah, itu yang berdasarkan penafsiran yang ke berapa ini? Kelima ya? Keenam. Lanjut. 5. Abu Aliyah mengatakan, kemudian mereka mengikhlaskan agama serta amalannya kepada Allah semata. Baik. Yang keberapa ini? 6. Ya, keenam. Jadi ikhlas. Nah, dalam beramal. Nah, itu ya, ikhlas dalam beramal. Mengikhlaskan agama serta amalannya kepada Allah semata. Nah, jadi beramal bukan hanya kalau di zaman sekarang ya, beramal bukan demi konten. Sekarang kan orang ibadah aja dikontenin. Ya, itu ya, seperti orang sedekah biar viral, kontenin, gitu ya. Orang sholat dikontenin, orang lagi umroh, lagi haji dikontenin. Nah, ini bisa merusak keikhlasan. Maka orang istiqomah itu berusaha menjaga amalannya dari hal-hal seperti tadi. Lanjut. Sedangkan diriwayatkan dari Qatadah ketika beliau menafsirkan firman Allah Ta'ala. Kemudian mereka tetap istiqomah. Beliau berkata, mereka istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam musanifnya 2618. Ya. Nah, garis bawah ini ketaatan kepada Allah. Nah, jadi tadi menjaga tauhid, menjauhi syirik, menjaga kewajiban, ikhlas dalam beramal, lalu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kan di sini diajarkan ya berbagai macam ketaatan. Terbiasa baca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, menjaga zikir pagi dan petang, itu ketaatan bukan? Ya, berpakaian yang islami, gitu ya. Bertutur kata yang baik, gitu ya. Selalu belajar, itu ketaatan bukan? Nah, berarti kalau lulusan yang istiqomah itu selalu menjaga hal-hal yang tadi. Jadi berbagai macam ketaatan yang pernah ia pelajari, yang ia pernah biasakan di tempat belajarnya, kemudian ia lanjutkan setelah keluar dari sini, berarti dia istiqomah. Gitu ya. Baik, lanjut. Ibnu Rajab telah menyebutkan perkataan-perkataan salaf seperti di atas tadi di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau juga menjelaskan yang berkaitan tentang istiqomah tersebut dengan mengatakan, istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus, yaitu jalan yang lurus tersebut adalah agama yang tegak lurus tanpa ada kebengkokan sedikit pun, baik ke kiri maupun ke kanan, yang mencakup di dalamnya semua perbuatan taat baik yang dohir atau nampak, maupun yang batin atau tersembunyi, dan meninggalkan seluruh larangan. Sehingga menjadikan wasiat ini untuk istiqomah merupakan wasiat yang mencakup seluruh dari cabang agama semuanya. Baik, gitu ya. Jadi istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus dan seterusnya. Jadi ini nih, garis bawahi ya. Agama yang tegak lurus tanpa kebengkokan sedikit pun. Nah, itu ya. Kemudian garis bawah juga ini yang nampak maupun yang tersembunyi sampai sini. Nah, itu ya. Nah, jadi istiqomahnya lahir batin dan juga meninggalkan larangan. Ya, baik, lanjut. Makna-makna yang terkandung dari ucapan para ulama tersebut tidaklah saling jauh berbeda satu sama lainnya. Namun, yang ada adalah saling menafsirkan sebagian dengan sebagian yang lainnya.
dikarenakan istiqomah termasuk dari kumpulan kalimat yang mengandung makna agama secara keseluruhan. Baik, terus Ibnu Qayyim menegaskan, istiqomah adalah sebuah kalimat yang mencakup dan terambil dari semua cabang agama, yang mana agama tersebut tegak di hadapan Allah di atas kejujuran yang sejati dan mau memenuhi janji. nah ini ya, ini garis bawahi. Jadi istiqomah adalah sebuah kalimat yang mencakup dan terambil dari semua cabang agama. Nah, itu ya. Nah, jadi kalimat istiqomah ya sama dengan agama Islam itu sendiri. Jadi orang yang berkomitmen berpegang teguh dengan agama Islam adalah dengan istiqomah. Ya, jadi istiqomah beragama Islam itu bukannya mengatakan 2 kalimat syahadat setelah itu sudah, tapi dia terus sampai ajal menjemputnya. Baik, kaidah yang ketiga. Nah, gantian. Silakan. Ya, istirahat dulu. Ya, lanjut. Silakan. Kaidah ketiga, asal dari istiqomah adalah istiqomahnya hati, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadisnya Anas bin Malik. Semoga Allah meridhoinya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, tidaklah mungkin keimanannya seorang hamba bisa istiqomah sampai hatinya beristiqomah. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya dan dihasankan oleh Albani dalam As-Sahihah. Ya, jadi ini garis bawahi istiqomah atau asal dari istiqomah adalah istiqomahnya hati. Nah, ini penting sekali. Jadi dasar dari istiqomah adalah ini, ada di hati. Istiqomahnya teguhnya hati di atas kebenaran. Baik, lanjut. Maka asal dari istiqomah adalah istiqomahnya hati, dan hati jika baik dan dapat beristiqomah, maka badan pun dengan sendirinya akan mengikutinya. Ya, ini di garis bawahi. Hati jika baik dan dapat beristiqomah, maka badan pun dengan sendirinya akan mengikutinya. Nah, ya, berarti kalau ada orang yang tidak istiqomah, berarti memang berasal dari hatinya bermasalah. Gitu ya. Lanjut. Hal itu sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnu Rajab. Dalam hal ini beliau mengatakan, asal dari istiqomah adalah istiqomahnya hati di atas tauhid. Hal itu sebagaimana tafsiran Abu Bakar Siddiq dan selain beliau ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala. Qala Allahu Ta'ala, innallazina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah. Terus. Dengan mengatakan bahwasannya mereka tidak berpaling kepada yang lainnya. Ya, ini garis bawahi, tidak berpaling kepada yang lainnya. Terus. Maka kapan hati bisa istiqomah di atas marifah, mengetahui kepada Allah, takut kepadanya, mengagungkannya, mencintainya rasa raja, berharap kepadanya, berdoa kepadanya, bertawakal kepadanya, serta berpaling dari selain Allah. Maka anggota badan akan bisa beristiqomah di atas ketaatan kepadanya. Sesungguhnya hati adalah rajanya anggota badan, sedangkan anggota badan adalah pasukannya. Nah, ini garis bawahi. Sesungguhnya hati ibarat apa? The king of our body. Nah, jadi hati itu ibarat raja bagi anggota badan, sedangkan anggota badan adalah pasukannya. Ya, terus. Maka jika rajanya berada di atas keistiqomahan, maka pasukan serta yang dipimpinnya akan menjadi beristiqomah. Ya, terus. Dalam Shahihanain, Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Numan bin Bashir, semoga Allah meridhoi keduanya. Dia berkata, saya pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging, jika baik maka akan menjadi baik seluruh anggota badan, dan jika ia rusak maka rusak pula semua anggota badannya. Ketahuilah bahwa segumpal daging tersebut adalah hati. Nah, ini ditandai ya hadis ini. Sesungguhnya dalam jasad sampai tersebut adalah hati. Yang penting sekali hadis ini ya. Jadi istiqomahnya anggota badan kita ya itu bergantung kepada istiqomahnya hati kita. Karena hati
itu ibarat apa tadi? Raja. Badan kita pasukannya. Ya, kan yang namanya pasukan menaati rajanya, mendengarkan instruksi dari rajanya. Gitu ya. Baik. Lanjut. Ibnu Qayyim berkata di dalam muqaddimah kitabnya Ighathatul Lahfan min masoyid syaiton. Beliau mengatakan, ketika hati bagi anggota badan seperti rajanya yang berhak untuk mengatur pasukan yang berada di bawah komandonya, menggunakan sesukanya dan semuanya berada di bawah kekuasaannya, keistiqomah atau ketergelinciran berada di bawahnya, maka semua akan mengikuti apa yang menjadi keyakinannya dari keharaman suatu perkara maupun kehalalannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging, jika baik maka akan menjadi baik seluruh anggota badan, dan jika ia rusak maka rusak pula semua anggota badannya. Ketahuilah bahwa segumpal daging tersebut adalah hati. Hati adalah raja, hati pula yang memutuskan dalam perkara yang ingin diperintahkan kepada anggota badan yang berhadapan dengan apa yang didapat dari hidayahnya, yang mana tidak akan tegak dan bisa istiqomah sedikit pun dari amalan-amalan yang muncul darinya kecuali yang sudah berada di dalam niatnya. Dan hati itu adalah penanggung jawab atas itu semua. Nah, guys, baik. Hati itu adalah penanggung jawab atas itu semua. Nah, ya. Oke, ya. Lanjut. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, qala Allahu Ta'ala yauma la yafa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbi salim. Biqalbin salim, yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Qiyas Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Nah, ini garis bawahi ayat ini ya. Qalbun salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Lanjut. Dan termasuk doa yang biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panjatkan adalah, ya Allah, sesungguhnya saya meminta kepadamu hati yang sehat. Hadis riwayat Ahmad. Baik, ini garis bawahi doanya, ya. Dikasih judul kecil di sampingnya, doa meminta hati yang bersih, hati yang sehat. Doa meminta hati yang bersih. Kalau bahasa Arabnya, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ini di sini nih. Nah, ini Allahumma, ini bunyi doanya, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu hati yang bersih atau hati yang sehat. Jadi kalau ingin istiqomah, maka mintalah kepada Allah. Di antaranya tadi meminta hati yang bersih, karena istiqomah itu bergantung kepada hati. Baik. Nah, itu kaidah yang ketiga ya. Jadi kaidah yang ketiga intinya, kalau kita ingin istiqomah, maka istiqomahkanlah hati kita. Cara agar hati kita istiqomah sekali lagi adalah dengan memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kaidah yang keempat, sekarang agak panjang ya. Giliran Ustaz saja. Saya akan bacakan ini ya. Baik. Sebentar, mana ini? Baik. Istiqomah, kaidah yang keempat, istiqomah yang dituntut dari seorang hamba adalah berusaha untuk selalu berada pada sebuah keistiqomahan. Jika tidak mampu, maka mendekatinya. Nah, jadi kaidah yang keempat itu adalah apa? Berusaha. Berusaha istiqomah. Ya. Jadi berusaha agar istiqomah. Tambah lagi, kalau tidak bisa, maka minimalnya mendekatinya. Ya. Jadi istiqomah dicapai dengan usaha. Kalau tidak 100% istiqomah, minimalnya apa? Mendekati.
Gitu ya. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gitu ya. Dan Nabi SAW telah menjadikan satu dari dua perkara ini dalam hadisnya. Ini hadisnya yang ini. Baik. Inna dina yusrun walan yusaddad dina ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Artinya, sesungguhnya agama itu adalah mudah. Tidak ada seorang pun yang mempersulit agama ini kecuali dia akan terkalahkan. Maka ini garis bawahi, maka dekatkanlah kepada sunnah dan beri kabar gembira. Jadi usaha mendekati. Kita tidak akan sesoleh para nabi, ya, tidak akan sesoleh para sahabat. Tapi minimalnya kita berusaha mendekatinya. Paham ya? Seperti itu ya. Baik. Maka, nah ini ya, yang dituntut dalam istiqomah adalah sadar. Sadar itu yaitu bertepatan dengan sunnah. Ya, ini garis bawahi. Sadar, ya, yaitu maknanya adalah bertepatan dengan sunnah. Jadi berusaha sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Baik, Nabi SAW pernah mengatakan kepada Ali, semoga Allah ridhahu, ketika dia meminta kepada Nabi untuk mengajari doa yang ia panjatkan kepada Allah. Nabi mengajari dengan doa, ya Allah berilah aku petunjuk dan cukupkanlah aku di atas sunnah. Ini doanya seperti ini. Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berilah aku petunjuk dan tepatilah aku di atas sunnah. Nih bisa digaris bawahi ya doa tadi. Nah ini, mana? Nah ini. Ya Allah, berilah aku petunjuk dan cukupkanlah aku di atas sunnah. Lalu Nabi bersabda, wadhkur bil huda hidayatakal qariib wassadad sadadakas sam. Ingatlah dengan hidayah tersebut engkau di atas jalan yang lurus, dan dengan sadad yaitu ketepatan di atas sunnah seperti tepatnya anak panah yang mengenai sasarannya. Baik. Bagaimana kita kalau latihan panah? Kan kadang-kadang kita nggak tepat sasaran, betul tidak? Padahal kita ingin tepat sasaran. Nah, artinya kita kalau ingin istiqomah, usahakan. Sebagaimana kita ingin mencapai target sesuai yang kita harapkan, maka kita harus usahakan. Gitu ya. Seorang hamba dituntut agar berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk sesuai dengan sunnah. Ini garis bawahi. Sesuai dengan sunnah dan petunjuk Nabi sampai sini. Nah ini, segini nih. Nah, seorang hamba dituntut agar berusaha dengan bersungguh-sungguh ya, untuk sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan petunjuk Nabi SAW dan metode serta perjalanan hidupnya, serta berusaha untuk bisa mencapai hal tersebut. Itu yang pertama. Namun jika tidak memungkinkan bagi dirinya untuk bertepatan dengan sunnah secara sempurna, maka setidaknya bisa mendekatinya. Nah ini, garis bawah ini, maka setidaknya bisa mendekatinya. Gitu ya, bisa mendekati. Misalkan kalau dalam sholat malam, kalau belum mampu, misalkan 11 rakaat tiap malam, minimalnya apa? Mengerjakan berapa rakaat? 3. Bahkan minimalnya 1 rakaat. Nah, yang penting tidak ditinggalkan sama sekali. Gitu ya, paham ya? Nah, lanjut. Allah Ta'ala berfirman, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Allah menyebut dalam ayat di atas agar meminta ampun kepadanya yang sebelumnya didahului perintah untuk beristiqomah. Ini mengisyaratkan bahwa seorang hamba bagaimanapun usahanya serta kesungguhan untuk selalu bisa tetap di atas istiqomah tentu masih ada saja kekurangannya. Nah ini garis bawah istiqomah, gitu ya. Tentu masih ada kekurangannya. Jadi sekuat apapun kita berusaha untuk istiqomah, pasti ada kurangnya. Ya, betul tidak? Ya. Nah, jadi yang penting kita berusaha. Gitu ya. Oleh karena itu, Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan dalam firman-Nya fastaqimu ilaihi wastaghfiru, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Mengisyaratkan
kepada bahwasanya ada saja kekurangan yang didapati dalam masalah istiqomah yang Allah perintahkan dalam ayat tersebut. Yang mana itu semua dapat ditutupi dengan istighfar. Itu minta ampun kepada Allah. Ini garis bawahi. Ditutupi dengan istighfar atau meminta ampun. Yang mencakup taubat kepada Allah Ta'ala. Dan ini seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Semoga Allah meridainya. Dia bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan kebaikan, niscaya akan menghapuskannya. Nah, itu ya. Karena kita sulit untuk istiqomah 100%, maka perbanyaklah amal yang bisa menghapus kesalahan kita. Di antaranya tadi dengan istighfar. Gitu ya. Baik. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan bahwa manusia tidak akan mungkin sanggup untuk bisa istiqomah sebenar-benar istiqomah. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari hadis Thauban dari Nabi SAW bersabda. Nah, ini garis bawahi ya. Istaqimu wa lam tu'lu. Istiqomahlah kalian dan jangan menghitung. Wa'malu, dan beramal kalian, dan sebaik-baik amalan yang terdapat adalah salat. Tidak ada yang menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Gitu ya. Jadi berusaha istiqomah meskipun tidak 100%. Gitu ya. Minimalnya mendekati. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesuaikanlah amalan kalian selalu dengan sunnah, dan jika tidak maka dekatilah. Sajjidu wa qaribu. Usahakan 100%. Tapi kalau saya tidak bisa 100%, berusahalah atau mendekati, gitu ya. Jangan sampai ditinggalkan. Misalkan, aduh, saya nggak bisa istiqomah sholat malam nih terus menerus. Ya, jangan ditinggalkan 100%, tapi dikurangi, ya, dikurangi semampu kita, gitu ya. Baik, atau dikerjakan semampu kita. Baik. Maka sesuai dengan sunnah adalah istiqomah yang benar dan hakiki. Yaitu mengenal dalam sunnah pada seluruh perkataan, perbuatan, maksud serta keinginan-keinginannya, seperti halnya orang melempar sesuatu ke lubang lalu masuk tepat di lubangnya. Gitu ya. Ini garis bawahi. Istiqomah yang benar dan hakiki adalah mengenal dalam sunnah. Nah, itu ya. Seperti itu. Baik. Dan sungguh Nabi SAW pernah menyuruh Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, supaya meminta kepada Allah Azza wa Jalla amal sesuai dengan sunnah dan hidayah. Nabi mengatakan kepadanya, mana ya? Nah, istaqimu, bukan ini. Nah, apa ini? Ya, apa? Kita baca terjemah saja. Ingatlah dengan amalanmu yang sesuai dengan sunnah, seperti halnya anak panah yang tepat mengenai sasarannya, dan ingatlah jalan hidayah seperti halnya engkau menempuh sebuah jalan. Kalau masalah ini, sajjidu wa qaribu. Nah, ya, nah ini. Udhkuru bis-sadad tasdid ka as-sanam. Wa bil huda hidayatan al-qari. Jadi sadar itu tepat sesuai sasaran, seperti anak panah yang kita keluarkan, sedangkan petunjuk di atas sana. Namun dengan catatan hendaknya dibangun di atas niat yang benar. Nah, ini garis bawahi, hendaknya dibangun di atas niat yang benar. Ya, hendaknya dibangun di atas niat yang benar. Ya, dalam masa ini itu niat untuk mengenai sasaran. Dan hendaknya mendekat dengan usaha yang tanpa mengenal lelah. Ini garis bawah ini, mendekat dengan usaha yang tanpa lelah. Ya, jadi niat yang benar, bukan ingin sengaja meninggalkan, gitu ya. Kemudian mendekat dengan usaha yang tanpa lelah. Karena seberapa usaha kita, tetap saja kita tidak akan sanggup untuk bisa sesuai dengan sunnah dalam segala sisi. Yang menunjukkan hal ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hazm Al-Kulafi, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ayyuhan nas, innakum lan ta'malu aw lan tutiqu kullama amartukum walakin saddidu wa abshiru.
wahai manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mampu mengerjakan atau tidak akan sanggup mengerjakan semua yang aku perintahkan, akan tapi berusahalah untuk mengenai yang aku perintahkan dan berilah kabar gembira. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya. Nah, maka ada pun maknanya yaitu sedikit dalam mengenai sunnah dan tetap dalam keistiqomahan ketika mengerjakan sunnah tersebut. Karena semuanya jikalau kalian selalu berusaha untuk sesuai dengan sunnah dalam setiap amalan, maka seolah-olah kalian telah melakukan setiap perintah tersebut. Nah, jadi poin yang keempat ini atau kaidah yang keempat ini, kalau yang istiqomah, berusahalah sesuai sunnah meskipun sedikit. Contoh misalkan dalam makan, dalam makan kan untuk menjaga sunnahnya apa? Makan pakai tangan kanan, ya, baca bismillah yang kecil-kecil. Dalam sholat misalkan minimalnya sholat itu tepat waktu dan selalu di masjid, gitu ya, seperti itu. Berusaha. Nah, jangan melakukan hal-hal yang tidak kita mampu atau belum kita mampu, gitu ya. Nah, jadi kalau ingin istiqomah, sekali lagi kita berusaha 100%, kalau tidak bisa 100%, maka minimalnya mendekati. Baik, barangkali itu bagian pertama dari daurah Khairuddin ini, yaitu kiat-kiat menggapai istiqomah. Baru poin yang keempat, ya. Baik, nah, kita cukupkan. Insyaallah kita lanjut di bagian yang kedua di hari esok. Demikian, semoga bermanfaat. Ya, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.